Hey, apa kabar? Saya sedang membaca buku dan buku yang saya baca ini sangat menarik bagi saya. Saya yakin bahwa kalian sering membaca buku di rumah dan saya yakin juga bahwa banyak jenis buku yang sudah kalian baca. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana menggali buku. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita akan lihat yang satu ini. Masa bawa cangkul ke sekolah mau ngapain? Mau ke perpustakaan, Pak. Kenapa ke perpustakaan bawa cangkul? Lah, saya mau menggali buku, Pak. Aduh, Nah, bagaimana? Ilustrasi di awal tadi memang sedikit berlebihan, tetapi tidak mengapa, hanya untuk mencairkan suasana belajar kita. Dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang buku, ada kata-kata dari seorang penyair. Kata-katanya begini, kamu calon konglomerat ya? Kamu harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri. Berbagilah dengan teman-teman yang tak dapat pendidikan. Kata-kata siapa itu? Dia adalah Wiji Tukul, seorang penyair dari kota Solo. Anak-anak, dalam mengawali pembelajaran ini, kamu tentu saja harus tahu terlebih dahulu tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menggali informasi tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Saya yakin bahwa kalian semuanya pernah membaca buku dan membaca banyak jenis buku. Dalam pembelajaran kali ini akan dikenalkan kembali tentang jenis buku. Jenis buku yang pertama yaitu buku fiksi. Dan yang kedua adalah buku non-fiksi. Apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Kita akan pelajari lebih lanjut. Buku fiksi adalah karya yang berisi cerita imajinatif. Ide dari tulisan buku fiksi biasanya berasal dari khayalan penulisnya. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku atau karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung suatu kebenaran. Kita lanjut ke ciri-ciri buku. Ciri buku fiksi. Antara lain, 1. Penulisnya menggunakan gaya bahasa tertentu. Untuk apa? Tentu saja agar menarik. Yang kedua, sifat katanya sebagian besar adalah konotatif. Apa itu konotatif? Sesuatu yang tidak sebenarnya. Dan ciri yang ketiga, yaitu berdasarkan imajinasi atau khayalan dari pengarangnya. Sedangkan ciri buku non-fiksi, yang pertama, menggunakan bahasa yang formal. Yang kedua, sifat kata yang digunakan adalah denotatif atau makna yang sebenarnya.
Ciri yang ketiga, berdasarkan fakta. Dan yang keempat, tulisan berbentuk ilmiah populer. Berikutnya adalah contoh buku fiksi. Apa saja? Yang pertama, kumpulan cerpen. Anak muda saya yakin sangat menggemari cerpen. Ceritanya singkat, mudah dipahami, dan cepat selesai dibaca. Tetapi ini bentuknya adalah kumpulan. Jadi dari cerpen 1, cerpen 2, cerpen 3 dikumpulkan menjadi satu buku. Ini adalah contoh buku fiksi. Berikutnya adalah drama. Ini juga berisi tentang khayalan dari seorang pengarang. Biasanya isinya akan ditampilkan di panggung. Contoh buku fiksi yang berikutnya adalah dongeng. Dongeng biasanya dikonsumsi oleh anak-anak dari TK sampai dengan SD. Ceritanya penuh dengan khayalan. Lalu berikutnya biasanya bagian terakhir ada amanat yang disampaikan oleh pengarangnya kepada anak-anak yang mendengarkan. Sangat efektif untuk mentransfer nilai kehidupan. Nah, berikutnya adalah buku fiksi yang lain. Apakah itu? Kumpulan puisi. Anak-anak muda pasti menggemari puisi. Sesuatu yang romantis, sesuatu yang indah dalam kehidupan dituliskan, ya. Nah, kalau kalian ingin lebih lanjut mengenal tentang puisi, kalian bisa baca-baca buku kumpulan puisi. Berikutnya adalah komik. Siapa sih yang nggak kenal komik? Pasti semuanya kenal. Apalagi anak-anak milenial. Buka HP, buka Android, bisa baca komik. Ya, tidak harus membeli buku di toko. Bisa menggunakan gadget. Contoh dari buku fiksi yang lain adalah, nah ini nih, ini sangat familiar ya, baru saja muncul di layar lebar, yaitu Milea. Ini adalah novel ya, berawal dari sebuah novel lalu ditayangkan di layar lebar. Buku-buku tadi adalah contoh buku-buku fiksi. Lalu bagaimana dengan contoh-contoh buku non-fiksi? Berikutnya kita lihat. Contoh buku non-fiksi yang pertama adalah biografi. Saya mengambil contoh buku Bunda Teresa. Kisah tentang Bunda Teresa bukan rekayasa atau rekaan dari pengarangnya. Itu adalah kisah nyata. Contoh buku non-fiksi berikutnya adalah autobiografi. Lalu apa bedanya antara biografi dengan autobiografi? Buku biografi adalah buku yang ditulis seseorang tentang tokoh yang lain. Sedangkan buku autobiografi, seorang penulis menulis tentang dirinya sendiri dalam sebuah buku. Contoh buku non-fiksi berikutnya adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang yang jago main rubrik. Ini adalah buku pengetahuan, berasal dari penelitian atau berasal dari wawancara online dan sebagainya, lalu dibukukan. Berikutnya adalah buku tips. Akhir-akhir ini kan banyak sekali ya YouTubers Indonesia yang muncul. Bagaimana mereka bisa terkenal seperti itu? Nah, lalu orang menggali pengalaman itu dan dituliskan dalam sebuah buku. Silakan kalian belajar. Buku non-fiksi berikutnya adalah buku artikel atau penelitian. Saya mengambil contoh tentang bagaimana beternak ikan cupang. Sekarang kan baru tren ya. Lalu ada juga bagaimana bisa mengembangbiakan tanaman-tanaman seperti aglonema dan sebagainya. Ya, kalian bisa mempelajari buku-buku dengan baik. Berikutnya adalah, nah ini yang terakhir, buku non-fiksi yang terakhir yaitu buku pelajaran. Tidak asing kan buat kalian kan? Pasti tahu ya. Baik anak-anak, kita masuk ke unsur buku fiksi. Ketika kita membaca buku fiksi, apa saja yang perlu kita telaah, apa yang perlu kita lihat
dalam buku itu, yang pertama adalah bagian covernya. Berikutnya, ada tidak rincian subbab bukunya. Lalu kita lihat juga judulnya, lalu tokoh dan penokohannya. Berikutnya, temanya tentang apa. Lalu bahasa yang digunakan mudah dicerna atau tidak sih? Dan yang terakhir, bagaimana cara penyajian alurnya? Menarik atau tidak? Sedangkan unsur buku non-fiksi yaitu yang pertama, bagian cover. Kalian perhatikan ya. Sesuai dengan isinya tidak nanti ya, menarik tidak. Lalu membuat orang tertarik untuk membaca tidak. Lalu berikutnya rincian subbab bukunya. Lalu tiap subbab biasanya ada judulnya kan ya. Lalu kalian perhatikan juga isi bukunya. Menarik tidak? Lalu kalian merasa bahwa itu bagian dari kebutuhan kalian atau tidak? Ya, silakan dicermati. Unsur buku non-fiksi yang kelima yaitu bagaimana cara penyajian isi bukunya. Yang keenam, apakah bahasa yang digunakan itu mudah ditangkap oleh kalian atau tidak? Atau mungkin ada bahasa-bahasa ilmiah yang tidak kalian pahami sehingga kalian menjadi malas membaca buku itu. Yang terakhir adalah sistematika, ya, urutan-urutan penulisannya. Ya, apakah babnya itu berurutan atau dari bab belakang ke depan atau bagaimana, ya? Itu menyulitkan orang untuk membaca buku. Silakan dicermati di buku non-fiksi. Kita sampai pada bagaimana menilai sebuah buku. Ketika kalian sudah membaca buku, ada baiknya kalian mulai untuk menilai buku tersebut. Kita akan belajar bagaimana menilai atau menanggapi sebuah buku agar lebih objektif dan mampu mengajak orang lain untuk menyukai buku itu. Nah, berikutnya adalah salah satu teknik menilai buku yang kita kenal dengan resensi. Apa itu resensi? Resensi berasal dari bahasa Belanda, resentie, dan bahasa Latin, recensio, recensere, atau juga revidere, yang artinya mengulas kembali. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dimaksud itu dapat berupa buku, dapat berupa karya seni film, drama, dan sebagainya. Tetapi dalam kesempatan pertemuan kita akan mencoba untuk mengenal resensi buku. Proses awalnya dalam membuat resensi buku, tentu saja pilih buku yang paling kalian sukai. Jangan memaksakan buku yang tidak kalian kenal atau kalian tidak menyukai buku itu. Ya, setelahnya baca dari awal hingga akhir. Selesaikan buku itu. Lalu catat informasi atau hal pentingnya. Dan terakhir, mulailah menulis resensi. Bagaimana cara menulis resensi? Kita harus mengenal juga struktur resensi buku. Urutannya, yang pertama ada identitas buku, berikutnya adalah orientasi, berikutnya adalah sinopsis, keempat evaluasi, dan yang kelima adalah rekomendasi. Apa saja yang ada di dalam struktur ini? Kita lihat berikutnya. Yang pertama, tentang identitas buku. Ketika kita akan menilai sebuah buku dan kita sudah membacanya, catat judulnya, pengarangnya siapa, berikutnya adalah tahun terbitnya kapan, tebal halamannya berapa halaman, berikutnya adalah penerbitnya dari mana, dan juga ukuran buku. Biasanya ada nih, misalnya ya, tinggi bukunya berapa, lebar bukunya, tebalnya berapa senti, dan sebagainya. Ini berbeda dengan tebal halaman ya. Nah, apakah semuanya mutlak dibutuhkan dalam
identitas buku ketika kita meresensi buku? Tidak. Ketika kamu hanya menemukan judul, pengarang, tahun terbit, dan penerbitnya, tidak masalah. Ya, itu cukup. Berikutnya yang kedua, yaitu orientasi. Apa itu orientasi dalam kita meresensi buku? Bagian ini biasanya terletak pada paragraf pertama, yakni pengenalan buku secara umum atau penjelasan mengenai keunggulan seperti apakah buku ini pernah mendapatkan penghargaan atau bestseller misalnya ya, pembelian terbanyak dan sebagainya, atau seperti apa ya, ini ditulis di paragraf pertama. Paragraf kedua, kita tulis sinopsis. Apa itu sinopsis? Pastilah kalian paham ya. Sinopsis adalah ringkasan dari isi buku. Jika buku itu adalah buku fiksi, tulis saja ringkasan bukunya, ceritanya dari awal hingga akhir ya, hingga akhir hanya singkat-singkat saja ya. Tapi jika itu adalah buku non-fiksi, kamu cukup menuliskan inti dari isi buku itu bercerita tentang apa. Ya, isinya tentang apa. Struktur berikutnya yaitu evaluasi. Isinya apa? Ketika kita sudah melihat ya data-data bukunya, lalu kita bercerita tentang pengenalan bukunya, lalu kita bercerita singkat tentang buku itu. Berikutnya kita membuat evaluasi. Isinya adalah kelebihan dan kekurangan buku yang kita baca. Buku itu mempunyai kelebihan apa? Lalu kekurangan dari buku itu apa? Dan yang terakhir adalah rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Ya, kita kan sudah menilai nih dari awal sampai tahap evaluasi. Lalu rekomendasinya apa? Rekomendasi itu intinya adalah apakah kita menyarankan orang lain untuk membaca buku itu atau tidak. Ya, ketika kita merasa bahwa buku itu menarik, buku itu bagus, ya kita rekomendasikan. Ya, bagaimana contoh dari rekomendasi atau resensi secara umum? Berikutnya kita pelajari ya. Saya akan menyajikan contoh dari sebuah resensi. Nah, ini contoh dari resensi buku. Misalnya nih, saya sudah membaca buku karangan Raditya Dika yang berjudul Koala Kumal. Lalu saya membuat resensinya. Saya tulis yang pertama kali yaitu identitas bukunya, judul bukunya, lalu penulisnya siapa, tebal bukunya berapa halaman, penerbitnya dari mana, dan tahun terbitnya kapan. Kita tulis, lalu ada cover dari buku itu kita foto ya, di scan boleh, di foto boleh ya, lalu kita letakkan di samping dari tulisan identitas buku itu, biar orang mengenal. Jadi Koala Kumal itu bukunya seperti apa sih? Nih, covernya ya sudah ada, diletakkan di sana. Berikutnya, orientasi. Ketika kita sudah membaca buku tentang Koala Kumal, kita akan mencoba mengenalkan secara umum buku itu seperti apa. Nah, contohnya ini dituliskan tentang si pengarangnya, karena tokoh utamanya adalah pengarangnya sendiri. Ya, diceritakan tentang buku itu dan pengarangnya secara umum. Berikutnya, kita masuk ke struktur sinopsis, ya, ringkasan ceritanya. Nah, misalnya nih, saya menuliskan ringkasan ceritanya dari awal sampai akhir hanya beberapa paragraf saja. Satu paragraf pun cukup, hanya inti-intinya saja. Tuliskan saja ya. Berikutnya adalah evaluasi. Nah, saya menemukan nih kelebihan buku itu apa. Kelebihan buku dari Koala Kumal itu apa? Lalu berikutnya saya juga menemukan nih kekurangan bukunya apa. Ya, ternyata kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Ya, makanya saya merekomendasikan orang lain untuk membaca buku itu karena ini bagus. Ini buku yang sangat menyenangkan, ada unsur rekreasinya, melepas penat, melepas stres dan sebagainya. Nah, muncul di rekomendasi. Nah, kalian nanti bisa coba di rumah dengan buku-buku yang kalian baca. Buat saja resensinya, ya, sesederhana mungkin, ya. Jadi kalian bisa lebih menggali buku dengan baik. Nah, mudah bukan belajar menggali buku? Selamat menggali buku.
pulang dulu. Sudah menggali bukunya? Sudah Pak, terima kasih, dapat banyak.